Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama Mas Eko atau Gus Alek ini ya. Ya. Jadi kami akan membahas yang ini ada yang viral nih kok. Ya. Ada sebuah video atau apa yang jadi perbincangan di sosial media ini sekarang kan. Jadi ada sebuah apa ya namanya itu jaranan gudang kepang atau apa ya. Nah itulah pokoknya itu. Jadi kami di sini akan membahas untuk versinya Mas Eko ya. Jadi kita akan membahas ceritanya kok. Ada sebuah kuda kepang di situ yang apa ya kerasukan jaranan. Ya. Dan di situ yang konon katanya itu yang lagi ramai berbincangan di sosial media itu adalah dia itu tidak kembali lagi nih apa ya sukmanya gitu. Ini kalau menurut kamu ini gimana nih tentang sukma yang tidak kembali itu sebenarnya hoax atau memang tidak akan seperti itu atau memang ya bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sudut pemahaman saya, sepengalaman saya yang dimana di sini saya memposisikan di mana saya dulu menjadi mediator ya, istilahnya dan intinya saya menyampaikan yang dimana saya menjadi narasumber atau yang dimana di situ saya menjadi mediator. Oke. Jadi semua kembali lagi atas pemahaman kita masing-masing. Ya. Pemahaman antara sukma dengan istilahnya kan yang nyawa atau roh gitu ya. Itu tidak sama kalau menurut saya. Iya. Dimana itu tidak sama antara roh itu baik sukma itu tidak sama. Iya. Ruh sendiri, sukma itu sendiri. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa kita campur adukkan. Jadi temanya itu bagi saya itu sudah masing-masing. Yang dimana di situ menurut saya pribadi kembali lagi untuk mediator. Itu semua kembali lagi atas kemampuan atau takaran diri kita masing-masing. Ya. Kalaupun misalkan kita istilahnya mumpuni atau kita sudah mampu menguasai untuk tingkat yang mungkin lebih di atas dasaran, kembali lagi itu semua bisa kok kita kendalikan, gitu. Karena yang menghadirkan kita, ya kan, yang menghadirkan kita baik pun energi, rasa ataupun sebuah unsur energi itu sendiri, gaibnya sendiri, itu semua kembali lagi atas diri kita yang mengendalikan. Kalau misalnya kita ini mampu, ya kita bisa istilahnya seberapa kuatnya energi itu. Tapi ada terkadang begini, ada juga yang memang di sini dia itu melepas atas semua itu, yang dimana dia mengikuti atas unsur yang dimana itu sebuah energi yang masuk ke diri kita, dia lepas kontrol. Artinya apa? Ya di situ terkadang loss gitu dia. Ya, terkadang salahnya di situ. Iya. Ketika kita istilahnya tidak mampu atau di situ di batas kemampuan kita, ya bagaimana caranya kita bisa menghandle? Kalau dulu saya memang semua saya lepas, tidak ada yang saya batasi. Artinya memang itu benar unsurnya memang hadirnya sebuah unsur, baik itu perwujudan apapun ya, memang sifatnya saya lepaskan semua. Karena di situ memang kembali lagi kita ada basic, kita ada pengalaman, dan kita istilahnya paham, tahu caranya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi antara sukma ruh itu tidak sama kalau menurut saya. Jadi sama halnya seperti istilahnya kodaman itu ya, kodam ya, istilahnya kita mediator ya. Iya. Mediator kalau menurut saya pemahaman secara umumnya
sama kita mempunyai sebuah kendaraan wadah. Diri kita ini kita ibaratkan misalkan kita ini punya mobil ya, Iya. kita ini punya mobil Kendaraan. kendaraan mobil lah. Nah, posisi kita ini kan pemimpin ya, Atau pengemudi itu atau sendiri. pemudi ya. Kembali lagi, seharusnya kita menjadi sebuah istilahnya jadi pengemudi. Nah, posisi kita ini bukan duduk sebagai pengemudi, tapi posisi kita ini duduk di sebelah sopir. Nah, yang dimana di situ betul itu mobil kita, itu mobil kita, tapi posisi yang bawah itu kan Mempersilahkan. kita mempersilahkan bahwasanya mobil ini dikendarai dengan Pihak lain. pihak lain. Ya. Ini seperti itu. Jadi mau kencang mau lajunya bagaimana kita tahu, kita bisa merasakan. Nah, tapi sekiranya kalau di situ artinya mobil itu sendiri kan mempunyai kapasitas yang dimana di situ ada batas maksimal kilometernya. Ya. Kalau sekiranya di situ tidak mampu atau di situ istilahnya mengakibatkan istilahnya apa ya, hal yang nggak baik, ya kita sampaikan. Kita jangan, misalnya contoh nih, jangan ngebut-ngebut, ini sudah batas maksimalnya. Nah, kan kembali lagi di atas istilahnya kita yang punya loh, kan gitu loh, kita yang punya. Jadi mediator sekali lagi itu dikembalikan dengan seberapa mampu dan seberapa kuat yang menjadi narasumber. Contoh sama aja, misalkan beda antara mediator dengan kesurupan, itu tidak sama. Kalau mediator itu yang dimana misalkan musuh atau orang yang memasukkan ke diri kita, dia tahu kemampuan kita, sama aja kita dimasukkan. Kalau sekiranya kita tidak mampu, ya tidak mungkin sampai dimasukkan, istilahnya seperti itu. Kalau memang istilahnya kapasitas kita itu tidak mampu, terus kita dipaksakan, akhirnya apa? Bisa masuk, tapi hanya sebuah energi, sebuah olah rasa yang dimana kita pun tidak akan bisa untuk komunikasi. Karena itu sudah di luar batasan dia Di luar sendiri batas gitu ya. kemampuan dia Iya. sendiri. Tapi misalkan dia mampu, ya apapun yang dimasukkan dia akan bisa mengendalikan itu semua. Beda dengan yang dimana di situ istilahnya kerasukan. Kerasukan itu memang benar-benar di atas di luar kesadaran dari diri kita. Terus pertanyaannya, kalau kerasukan itu seperti apa rasanya, kan gitu. Kerasukan itu yang saya maksud di luar batas nalar dia, sama seperti kita lagi tidur, yang dia rasakan itu tidur gitu. Yang dia rasakan tidur, tapi di sisi lain manusia, orang sekitar melihat kita bahwasanya itu bukan diri kita. Di situ bedanya, artinya antara mediator dengan kerasukan itu tidak sama. Kalau kerasukan itu dia memang benar-benar lepas di luar di luar nalar atau di luar kesadaran dia. Memang benar-benar kalau saya sampaikan di situ dia seperti tidur, jadi dia itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau mediator itu ada dua, yang dimana dia itu satu, dia bisa mengontrol atas diri dia, atau memang benar-benar dia ingin lepaskan semua. Yang dimana dia bisa, dia mediator, dia tahu si A, si B, si C, dia tahu. Tapi kembali lagi dia tidak bisa mengontrol atas diri dia. Jadi dia mengikuti atas rasa, atas istilah sebuah energi yang masuk ke diri dia. Mau itu istilah mau di tempat yang model gimana pun dia nggak akan ngerasa. Nanti setelah itu baru dia kerasa sakit atau bagaimana, dan apa yang dia sampaikan itu dia tidak akan ingat, lupa. Tapi di posisi itu dia tahu, misalkan dimasuki sesuatu jebret, ya kan,
dia akan secara manusiawinya kurang lebih 70% dia akan ingat. Tapi di saat nanti dia tersadar normal, dia lupa. Bisa dia melihat satu istilah perorangan, oh ini bisa. Tapi ketika dia sadar, dia lupa. Seperti kayak kita itu, istilah bahasa saya itu ngeblank. Jadi pemahaman saya seperti itulah. Masalah istilahnya yang beredar di sekarang ya, istilahnya baik itu nggak tahu, kurang paham saya istilahnya viral atau bagaimana. Jadi sedikit banyaknya di situ adanya sebuah, pastilah istilahnya kalau bahasa saya itu ada yang mengarahkan, seharusnya dia itu bisa menghandle atas itu semua, atau memang di situ bisa jadi banyak opsi lah istilahnya. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Jadi semua itu belum tergantung dari itu tadi ya. Artinya kita ngomong gara-gara gini nggak bisa, kita mengukur istilahnya manusianya itu sendiri, istilahnya ajal lah kalau bagi saya. Gara-gara ini gini nggak bisa. Istilahnya mungkin lantaran ini yang intinya menjadikan seperti ini, atau satu itu kesalahan dari yang bersangkutan, yang dimana dia itu tidak bisa mengontrol atas diri dia sehingga dia dikendalikan dengan hal seperti itu. Kedua, ada unsur yang memang di situ itu ya istilahnya namanya orang itu kita nggak tahu, mungkin ada yang jahil atau yang bagaimana istilahnya, dan posisinya yang bersangkutan ini tidak bisa terlepas dari itu semua. Itu kembali lagi Allah alam ya, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Jadi pemahaman yang saya tahu selama ini, yang dimana di situ semua kembali lagi atas diri kita. Saya pun bahkan seperti itu bisa kok, saya lepas dari kontrol itu semua bisa. Tapi kembali lagi kita harus tahu sikon dan posisi. Kan seperti kalau sekiranya itu fatal buat kita, ya kita nggak mungkin lah istilahnya ke hal seperti itu. Makanya semua itu kan butuh pembelajaran, butuh ada yang membimbing, butuh adanya yang mengarahkan. Artinya semua itu kembali lagi dasaran itu, fondasi itu harus benar-benar kuat. Karena kalau nggak kuat, apalagi itu mediator dimasuki dengan barang-barang hal-hal seperti itu dampaknya, efeknya itu ke diri kita. Dari yang kecil sampai yang besar itu ya. Pasti ini seperti itu. Jadi mungkin sebagai orang awam, ini begini settingan dan sebagainya, ya semua kembali lagi atas kepercayaan masing-masing. Kalau menurut saya yang sudah mengalami dan saya yang menjalani, apa yang saya rasakan, apa yang saya sampaikan, ya itu yang terjadi. Oke, beres suasana nggak? Ya. Tambah bingung dan tegang ya. Ngopi dulu lur. Mantap. Oke, jadi begini kok. Jadi intinya saya menangkap dari bahasa penyampaian kamu tadi, mediator dengan kerasukan itu beda, ya kan? Terus kemudian seseorang yang mediator itu dia itu mampu, seseorang yang sudah menjadi mediator yang mampu itu, dia harusnya bisa untuk mengontrol diri dia, gitu kan maksudmu? Sehingga kamu tadi umpamakan sebagai mediator itu seperti sebuah kendaraan. Kita hanya duduk di sampingnya dan kita mempersilahkan untuk pihak lain untuk mengemudi mobil kita itulah, misalnya kita anggap sebagai mobil kan begitu. Jadi tapi kira-kira sekiranya mobil itu akan bergerak sesuatu yang membahayakan, kita tapi tetap bisa untuk mengontrolnya, seperti kita bisa memegang, mungkin maksud kami itu kita menginjak remnya atau seperti apa begitu kan maksudnya. Jadi mungkin bisa dipahami di situ. Intinya itu sebuah
atau mediator itu berbeda dengan rasukan, kan gitu. Sehingga yang intinya itu bisa untuk kita untuk menghandle-nya gitu loh. Kemudian ini kan kembali lagi ke topik itu yang sukma itu bisa kembali. Oke. Ini menurut kamu dulu nih, jaranan itu seperti mediator, seperti mediumisasi, atau benar-benar kerasukan real, atau ada yang tipu-tipu gitu. Jadi begini. Dan tambah lagi nih, tambah lagi. Ya. Kejadian sampai sukmanya itu bisa tidak kembali itu menurut kamu bagaimana itu? Apakah bisa sampai seperti itu? Gitu. Versi kamu nih bagaimana? Kalau menurut saya jadi begini. Ya. Semua kembali lagi atas individu. Oke. Saya nggak bisa ngomong kok istilahnya itu tipu-tipu atau seperti apa. Jadi semua kembali lagi atas individu. Yang saya sampaikan ini sesuai dengan pemahaman saya, yang mana memang betul. Jadi ada 3 tahapan, yang dimana satu di situ memang menggunakan atas sebuah seni, sebuah seni, baik gerakan, baik tata cara, itu memang ada yang benar-benar menggunakan seni. Seni itu apa? Bukan berarti dia itu kerasukan loh ya, bukan. Memang karena istilahnya apa ya? Untuk memeriahkan hal tersebut lah istilahnya, karena dia sudah ada dasaran, sudah pengalaman, baik pengalaman dasar dan sebagainya, dia sudah menguasai. Akhirnya di situ memang dia belum tentu dia menggunakan benar-benar realnya, istilahnya menggunakan sebuah istilahnya isiannya memang diisi, belum tentu. Artinya yang satu ini belum tentu dia benar-benar kerasukan gitu. Ada yang seperti itu. Ini pemahaman bisa saya. ditangkap gitu. Kedua, itu memang ada yang memang dia itu menggunakan istilahnya memang benar seperti itu, yang dimana dia itu sama seperti istilahnya menghadirkan segala sesuatu yang memang di situ sudah diberikan dengan istilahnya mengajar, apa ya bahasanya, kalau bagi saya itu seorang mursyid lah, istilah seorang guru, istilahnya guru dari sebuah kesenian yang memang di situ dikhususkan untuk hal-hal yang berbau dengan hal tersebut. Itu memang ada. Terus ketiga, ya, ada yang memang benar-benar itu istilahnya lepas kontrol dari itu semua, tapi balik lagi semua itu kembali lagi atas diri kita, ya kan? Menurut saya kembali lagi atas diri kita. Jadi ada yang memang di situ itu istilahnya hanya memeriahkan, ada yang memang di situ memang benar-benar istilahnya menggunakan atas kesenian. Istilahnya kalau bagi saya isi sudah ada diisi lah istilahnya. Itu memang benar real. Nah, tapi kalau masalah istilahnya sukma pemahaman sukma itu bagi saya itu luas loh ya. Pemahaman sukma itu luas. Kalau enggak sukma keluar bagaimana istilahnya kan ruhnya bagaimana istilahnya seperti itu. Nah, bagi saya itu kita jabarkan dengan ke hal itu kurang pas. Artinya sekali lagi saya sampaikan, ini menurut saya, kita mencari kesamaannya saja ya, saja yang dimana di situ kesenian, di situ adanya hal yang diisi mediator, sama saja menghadirkan segala sesuatu sifatnya, ya. Artinya apa? Sama saja mediator itu yang datang itu bukan berarti itu istilahnya makhluk yang didatangkan itu menjemput bukan. Jadi istilah mediator itu
kita nggak semua orang bisa menurut saya. Jadi yang dimana kita satu, kita dididik dari dasaran baik olah rasa, olah batin. Kita harus tahu, kita harus mampu, istilahnya baik sifatnya ini, rasa ini, sebuah energi ini datangnya dari mana? Datangnya ini dari sebuah makhluk atau dari sebuah benda. Bedanya di situ. Tapi kalau dari yang ke hal situ, memang dia istilahnya sudah dikhususkan ke arah situ. Tapi kalau mediator, contohnya kita menguak segala sesuatu yang memang di situ tergantung temanya loh ya. Kok nggak semata-mata itu langsung ke dunia, enggak, dari rasanya dulu, dari sebuah energinya dulu. Energi yang dia tarik jepret, dimasukkan ke diri kita, di situ baru ya kan adanya sebuah energi, adanya sebuah rasa, sebuah pergerakan yang dimana di situ akan membentuk sebuah makhluk perwujudan. Nggak kok semata-mata jepret. Ini pemahaman saya, artinya seperti itu kan begitu. Termasuk ya pembagian istilahnya baik kodam jin, kodam malaikat, kodam apapun bentuknya, itu semua itu banyak versinya. Kalau saya jabarkan di situ istilahnya, saya kaji di situ luas, sifatnya luas. Jadi semua itu baik bentuk dari apapun itu semua unsurnya dari sebuah cahaya, dari sebuah istilahnya sebuah energi, bukan kok sebuah makhluk, istilahnya kan seperti itu. Karena kalau kita mau ngomong kodam itu nggak akan bisa kita lihat, karena sifatnya ibaratnya dia itu secepat kilat gitu, secepat kilat. Istilahnya apa, kita lihat jepret kita lihat istilahnya, kita melihat sebuah perwujudan. Nah itu memang benar-benar orang yang memang benar-benar pakar di bidang itu, bahwasanya hal seperti itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, apalagi ditembus dengan bahasanya kamera begini bentuknya. Kalau menurut saya bahwasanya mereka pun tidak akan bisa nembus ke dunia kita, karena apa? Di situ sudah jelas kita berada di dunia berbeda gitu. Kita mampu menembus ke dunia mereka, tapi mereka belum tentu mampu menembus ke dunia kita. Karena apa? Mereka tidak mempunyai jasad gitu. Tapi kalau kita adanya ruh, adanya sukma, itu ada ilmunya, ada pemahamannya. Jadi kita bisa menembus ke alam mereka, tapi mereka sendiri belum tentu bisa menembus ke dimensi kita, karena di situ adanya sebuah lapisan. Kecuali kita mati. Kalau kita sudah meninggal, baru kita akan dilihatkan semuanya. Istilahnya kan seperti itu. Karena dari dulu istilahnya kan sudah ada riwayat yang memang di situ dulu, yang dimana di dunia ini semua itu tidak ada lapisan yang ditutupi. Tapi tidak semua orang itu mampu untuk melihat. Iya kan seperti itu. Artinya mereka itu menampakkan diri mereka sendiri itu nggak akan bisa yang satu, ibaratnya 1 menit, 2 menit sampai 5 menit, apalagi benar-benar kita lihat dengan mata telanjang, apalagi mampu dengan sebuahnya kamera benar-benar nyata. Saya belum pernah menemukan, karena yang saya ketahui pun, saya melihat secara mata dohir saya pun, secara terbuka, itu mereka pun hanya istilahnya saya benar-benar lihat itu, istilahnya mereka itu enggak benar mempunyai wujud seperti diri. Mungkin kalau istilahnya itu kayak sekelebat gitu. Nah, iya, mereka itu hanya istilahnya kita melihat dia, tapi itu masih bisa istilahnya kayak tembus gitu loh. Nah, apalagi mereka itu masuk ke dimensi kita, sama aja kita nggak usah susah. Saya gambarkan sekarang gini. Ikan itu hidupnya di air. Iya kan? Iya. Nah, apakah ikan ini mampu bertahan lama di darat? Nggak mampu. Nah, pertanyaannya berapa lama? Ya mungkin kelasnya menitan, nggak sampai jam-jaman. Sama saja seperti itu. Ketika ada sebuah kodam atau sebuah
energi yang memasuki raga manusia yang notabene itu kelihatan secara alam nyata, mungkin dia pun merasukinya tidak lama begitu ya Mas. Kamu mungkin gitu. Ini misalkan Atau muncul di kamera gitu. ya Muncul di alam nyata lah maksudnya begitu. terkait dengan Iya. tertangkap kamera. Oh sampai iya iya. memang iya. betul-betul Dan itu pun mungkin hanya kelihatan sekelas mungkin nggak wujudnya. sampai menit, mungkin detik ya harusnya. Oke, gitu. itu menurut saya Itu kalau soal penampakan gitu. penampakan yang seperti itu. Jadi pemahaman saya kalau misalkan sampai 1-2 menit ya itu di luar batas kemampuan saya, Itu emang kebanyakan Seperti settingan lah. Itu nggak mungkin sampai di luar kebatas pengetas apa kemampuan namanya saya. dia sampai muncul sampai bermenit-menit, kecuali nih garis besarnya ini kecuali sebuah mediumisasi ya, karena mediumisasi tidak ada penampakan, hanya sebuah energi dari adanya kodam tersebut kan dimasukkan ke raga kita, ke raga manusia kan gitu, baru bisa diolah untuk apa menjadi mediator dan diajak komunikasi. Tapi untuk penampakan itu mungkin sangat bentar sekali lah ya. Mungkin sekelas penampakan pun kena foto atau kena video pun langsung sekelebat set Ya, gitu. ada yang Oke. seperti itu. Sebuah mediator itu seperti yang kamu terangkan tadi, seperti mediator itu memanggil roh atau rasa atau mengambil sosok kodam yang anggaplah diri kita itu sebagai mobil, lalu kemudian kita mempersilahkan dia untuk mengemudi mobil tersebut, kita duduk di sampingnya kan gitu. Ya makanya itu tadi kan sudah saya gambarkan kalau misalkan kita ini wadah loh ya, kita ini Iya. wadah, Iya. badan kita, jasad kita ini wadah. Nah, yang kita ada hadirkan, yang kita datangkan itu tadi, ya dia tidak akan bisa masuk karena sudah ada wadahnya. Dia hanya di luar diri kita, makanya kita tahu dia, kita bisa merasakan. Oh, Gitu loh maksud saya. jadi maksud Eko ini dia tidak masuk kecuali kapan halnya dia dipersilakan oleh kita gitu ya untuk masuk. Kita contohnya seperti mediator begitu. Iya. Jadi dia menganulikan sebuah kodam pendamping begitu. Kodam pendamping pun tidak bersama kita, intinya itu dia memang mendampingin kita gitu loh ya. Iya. Jadi kayak misal terkecuali nih teman-teman punya kodam nih, kemudian dipanggil oleh mungkin Mas Eko tadi mengatakan seseorang musik yang mampu dalam hal itu untuk memasukkan. Nah, itu analoginya kita seperti tubuh kita itu seperti kendaraan, dan Iya. kita mempersilahkan kodam tersebut untuk masuk di tubuh kita untuk diajak berdialog misalnya, untuk diajak berkomunikasi macam begitu kok ya. Iya. Oke. Itu bisa dimengerti. Lalu untuk apa namanya kejadian yang fenomenal ini mungkin nggak sih menurut kamu terjadi itu ketika ada seorang pelaku seni di apa namanya jaranan kemarin yang viral gitu kan, ada yang mengatakan rohnya tidak kembali tuh, terus bahkan ada yang apa mengisukan meninggal, atau ada yang mengisukan juga itu hoax dan itu sebenarnya bisa kembali. Nah, ini menurut versi kamu gimana nih? Bisa nggak sih roh itu kemudian pergi dari jasad itu dan akhirnya tidak kembali dan mengakibatkan pelaku itu meninggal? Gitu. Ini kan gimana nih? Jadi tadi sudah saya sampaikan yang dimana roh itu tidak akan keluar dari diri kita kecuali kita itu sudah meninggal. Jadi pemahamannya istilahnya mungkin garis umumnya Ya. rohnya ini keluar atau Sukma waktu itu bukan roh, sukma dia mengatakan. Sukma itu berkaitan atas rasa. Artinya roh dengan sukma versi kamu beda nih ya. Beda sama. Jadi gimana nih menurut kamu sukma yang tidak kembali itu? Apakah mungkin bisa terjadi seperti itu atau nggak mungkin, itu pasti pun akan kembali gitu, dengan bantuan orang-orang terkait gitu. Bisa saja hal Bisa. seperti itu bisa terjadi. Hal seperti itu bisa terjadi yang dimana di situ terkadang ya ini mohon maaf ya misalnya
satu, kembali lagi atas diri kita, yang dimana kita itu tidak bisa mengontrol atas diri kita. Ya. Kedua kali, di situ adanya campur tangan oknum-oknum yang memang di situ kurang baik. Oke. Bentar ya, saya cut dulu di sini. Dimaksud campur tangan itu kan artinya ada pihak ketiga nih, atau oknum. Oknum itu artinya orang yang di situ atau makhluk yang mencoba untuk merusak nih. Ada yang memang Bisa jadi dua-duanya ya, Bisa antara jadi manusia atau makhluk yang memang ya mengganggu itu. bisa dua-duanya. Oke. Bisa dua-duanya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan ini dibuat Oleh manusia Manusia, atau ini oleh bukan. makhluk gaib gitu. Oke. itu tidak bisa saya Jadi intinya sampaikan. bisa antara keduanya. Bisa gitu ya. kedua-duanya Karena ada hal yang pihak ketiga yang mengganggu. mengganggu. Tapi Ya, ya, pertanyaannya ya, ini ya. dari mana? Hmm. Dari makhluk kah atau dari istilahnya bangsa manusia kah, istilahnya Ya. seperti itu. Semua itu berkaitan. Jadi kita tidak bisa menyampaikan itu salah siapa. Artinya saya garis bawahi, mungkin itu istilahnya itu sudah waktunya, sudah ajalnya. Jadi kita sekali lagi harus paham, harus cerdas, yang dimana jangan apa-apa itu dikaitkan dengan seperti ini. Itu kita harus ada dasarnya. Tapi ini kan gini kok. Ini kan sebuah, katakanlah sesuatu yang berkaitan dengan magis. Contoh itu kan kayak seperti jaranan ya. Jaranan itu kan ada sisi magisnya tuh. Dia dirasuki dengan makhluk tak kasat mata, leluhur misal, atau indang-indang yang berkaitan dengan hal tersebut begitu kan. Jadi itu tetap ada kaitannya dengan sosok itu gitu. Ini menurut kalian gimana? Itu memang kalau kita logikakan itu memang tidak masuk dengan logika, karena itu ada kaitannya dengan magis gitu loh, ada kaitannya dengan hal gaib gitu. Kamu tahu sendiri hal gaib itu memang susah untuk dijelaskan secara logika kan gitu. Dan menurut kamu gimana tentang, kembali lagi ke sukma kita gitu. Jadi artinya menurut kamu kemungkinan besarnya ketika seseorang seperti itu bisa jadi memang bisa terjadi hal seperti itu ya, contohnya memang bisa sukmanya itu tidak kembali gitu. bisa Bisa ya. Karena hal-hal tersebutlah bisa jadi kemungkinannya itu. Satu, katakanlah orang itu kalau di garis kita itu kan kayak seperti mediator ya, dan mediator itu tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Kedua, ada campur tangannya pihak ketiga. Contoh, ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengganggu Iya. dari manusia yang berkemampuan untuk itu, dan dari makhluk yang tak kasat mata tadi. Bisa. Contohnya dari misalnya ya entah itu dari jin atau sesuatu hal yang seperti Yang itulah gitu. benar-benar istilahnya sukmanya itu terbawa dengan hal seperti itu ke dimensi lain. Ya, artinya kan kita kan mampu, kita bisa masuk ke situ, tapi artinya terkadang kita kalau kita belum bisa mengendalikan atas itu semua, terkadang kita tidak bisa kalau kembali. Ada juga yang seperti itu. Jadi dilihat dari konsepnya yang ya, ini saya kan menyampaikan hanya sebatas dasarnya saja. Kembali lagi, ini bisa berubah sesuai dengan tema. Kembali lagi, kata saya kan tema, tinggal temanya bagaimana. Temanya seperti ini ya begini, terus nanti begini seperti ini. Jadi yang saya sampaikan dari tadi istilahnya itu hanya sebatas dasarnya saja. Tapi kalau kita kupas lagi, sukma itu apa, ruh itu bagaimana, Terus panjang lah ya. itu panjang sekali. Jadi Artinya, intinya kan kita pendeknya itu
itu bisa saja terjadi. Bisa. Ya. Ini saya kupas hanya sekali lagi saya kupas, ini hanya sebatas dasarnya saja. Jadi jangan kok oh jadi gini, oh jangan. Jadi konsepnya itu luas, yang saya sampaikan sekali lagi, konsepnya luas tergantung bagaimana sikon dan kondisi yang dicarain. Tapi yang saya sampaikan ini hanya sebatas dasarnya. Oke. Jadi kalau untuk pesan teman di rumah tuh apa intinya? Nah, Kalau semua kembali lagi, pemahaman itu bukan berdasarkan hanya sebatas katanya atau hanya sebatas mendengarkan cerita begini. Semua itu satu harus dari dasar, dari pengalaman yang memang benar-benar itu sudah mumpuni. Artinya boleh kita menganalogikan istilahnya, oh begini, itu kembali lagi ke versi masing-masing. Tapi sekali lagi kita sampaikan tadi, semua tergantung dengan sikon kondisi yang ada. Jadi pembahasan dari tadi yang kita bahas itu hanya saya jawab hanya sebatas background, hanya sebatas dasar umumnya saja. Kalau dikupas itu sangat jauh, karena sifatnya temanya mediator, mediumisasi, atau misalkan di situ yang jaranan, itu beda konsepnya. Tapi secara nggak langsung dasarnya itu dasarnya sama. Nah, contoh case ketika yang dimana di situ sukmanya nggak kembali atau ruhnya bagaimana, itu tergantung tema yang seperti apa, sikon dan kondisi. Jadi kita harus istilahnya bijak menyimak itu semua. Artinya kembali lagi, semua itu kita kembalikan dengan yang dimana adanya sebuah tontonan, adanya sebuah tayangan, kita jadikan sebuah tontonan yang memang di situ kita ambil baiknya. Ya, kita sama-sama belajar. Belajar itu memang tidak terbatas oleh usia ya. Tidak terbatas oleh usia. Selagi kita masih terus belajar dan kita pasti bisa menerima satu hal yang baik yang kita mengerti dalam hidup kita, yaitu kita butuhkan. Intinya seperti itu. Jangan pernah merasa kita itu pintar, Ya. kita itu mengerti. Merasa bodoh, karena bahwasanya orang yang mengerti, orang yang istilahnya mumpuni dalam setiap hal, dia tidak akan menunjukkan aku bisa. Justru dia akan serendah-rendahnya bahwa apa loh, kita itu nggak punya apa-apa. Di situ kita begini. Tapi kalau misalnya dia hanya sebatas biji kelor, mungkin kadang dia akan mengunggulkan harga diri dia. Seperti itu. Jadi demikian guys penjelasan Ya. tentang satu hal yang masih banyak sih diperbincangkan di dunia sosial media itu kan, tentang kemarin ada sebuah tragedi kejadian yang cukup ramai di perbincangan itu, entah itu hoax atau tidaknya. Di sini saya hanya mempertanyakan versinya Mas Iko atau Gus Swalek. Ya, jadi demikian versinya dari Mas Eko, kami gitu kan. Jawabannya seperti itu, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Ya, sama-sama belajar. Kita semua di sini sama-sama belajar, dan semoga tayangan kami pun bermanfaat untuk anda semuanya yang menonton ini. Kembali lagi, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.